Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jen Deuriani. NIM saya 19 1050 1009. Saya mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Jember. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai UAS mata kuliah Evaluasi Sumber Daya Lahan. Saya mengambil tema mengenai manajemen risiko kebakaran. Berikut merupakan peta delineasi amatan yang berada di Desa Kalanganyar. Desa Kalanganyar merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Secara geografis, Kabupaten Sidoarjo berbatasan dengan sebelah utara Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik, sebelah timur Selat Madura, sebelah selatan Kabupaten Pasuruan, dan sebelah barat Kabupaten Mojokerto. Wilayah administrasi Kabupaten Sidoarjo terdiri dari wilayah daratan dengan luas 714,245 km persegi dan wilayah lautan dengan luas 201,687 km persegi. Kabupaten Sidoarjo terbagi dalam beberapa kecamatan, salah satunya yaitu Kecamatan Sedati. Kecamatan Sedati memiliki luas wilayah sebesar 79,23 km persegi. Sebagian besar wilayahnya didominasi oleh tambak sebesar 62%, pertanian 19%, dan permukiman 9%. Secara administratif, Kecamatan Sedati memiliki beberapa desa maupun kelurahan, yaitu salah satunya yaitu Desa Kalanganyar. Desa Kalanganyar terletak di sebelah timur wilayah Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Desa Kalanganyar memiliki batas wilayah sebagai berikut, yaitu utara Desa Cemandi dan Desa Tambak Cemandi, selatan Desa PP dan Desa Sawan, barat Desa Buncitan, dan timur Selat Madura. Luas wilayah Desa Kalanganyar seluruhnya adalah 29,23 km persegi dengan tingkat kepadatan penduduk 183 jiwa per kilometer persegi. Luas wilayahnya 2/3 terdiri dari tambak dengan luas keseluruhan 28 km persegi. Luas wilayah permukimannya hanya seluas 1,23 km persegi. Berikut merupakan kondisi ekosistem permukiman di Desa Kalanganyar. Kemudian, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana manajemen risiko bencana kebakaran pada lokasi amatan? Yang kedua, apa alternatif penanganan yang bisa dilakukan untuk meminimalisir risiko bencana? Yang ketiga, bagaimana langkah penanganan yang akan dilakukan sebagai upaya menghadapi risiko bencana kebakaran? Sebelum kita membahas mengenai manajemen risiko kebakaran, terlebih dahulu kita harus memahami arti dari bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang bencana, dapat didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Ada 3 komponen yang bila digabungkan menjadi risiko bencana, yaitu yang pertama ada ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Risiko bencana sendiri adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Siklus manajemen risiko sebagai berikut. Yang pertama, melakukan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemetaan risiko, model manajemen risiko, dan pemantauan serta pengendalian risiko. Berdasarkan IFRC mengutip dari South Sagala, daerah permukiman padat penduduk merupakan daerah yang rentan terhadap risiko bencana, salah satunya adalah bahaya kebakaran. Kebakaran merupakan bencana yang berdasarkan penyebab kejadiannya tergolong sebagai bencana alam atau natural disaster maupun bencana non-alam yang diakibatkan oleh kelalaian manusia atau man-made disaster. Faktor alam yang menyebabkan kebakaran diantaranya adalah petir, gempa bumi, letusan gunung api, kekeringan, dan lain sebagainya. Sedangkan kebakaran yang disebabkan oleh faktor manusia berasal dari kebocoran gas, hubungan arus pendek listrik, puntung rokok, sabotase, rendahnya sistem pengaman konstruksi bangunan terhadap kebakaran, dan lain sebagainya.
Wilayah Kabupaten Sidoarjo yang rentan akan ancaman bencana kebakaran salah satunya berada di Desa Kalanganyar. Desa Kalanganyar merupakan salah satu desa di Kecamatan Sedati yang tepatnya di sebelah timur Kabupaten Sidoarjo. Desa Kalanganyar merupakan wilayah dengan permukiman yang cukup padat. Permukiman yang padat ini tak lain dikarenakan meningkatnya penduduk. Semakin banyak penduduk, maka semakin banyak pula tempat tinggal yang dibangun hingga tanpa sadar membentuk permukiman padat. Berikut merupakan peta risiko bencana kebakaran Kabupaten Sidoarjo. Wilayah Kecamatan Sedati merupakan zona merah yang termasuk memiliki risiko kebakaran tinggi. Dari gambar peta di atas bisa disimpulkan bahwa Kabupaten Sidoarjo merupakan wilayah dengan kelas risiko bencana kebakaran yang tinggi. Wilayah yang masuk dalam kelas risiko yang tinggi berada di wilayah pusat pemerintahan hingga merambat ke wilayah timur dan utara. Hal itu bisa dibuktikan dengan kepadatan bangunan dan jumlah peristiwa yang terjadi. Untuk wilayah yang berada di pinggiran selatan dan barat, masuk dalam risiko yang sedang dan rendah. Di antara banyaknya wilayah yang masuk dalam kelas risiko yang tinggi di peta tersebut, Kecamatan Sedati merupakan salah satunya. Selanjutnya yaitu analisa manajemen risiko. Di Desa Kalanganyar, bencana kebakaran yang terjadi diantaranya karena kelalaian manusia itu sendiri. Kelalaian tersebut bisa jadi disebabkan karena rendahnya pengetahuan masyarakat akan kesiapsiagaan dan faktor-faktor yang menimbulkan risiko bencana kebakaran, sehingga masyarakat belum menyadari bahwa lingkungan yang ditempati berada dalam ancaman dan rentan. Desa Kalanganyar merupakan wilayah dengan kondisi permukiman yang cukup padat, meskipun mempunyai wilayah yang luas. Pemukiman dengan kepadatan bangunan yang tinggi bisa menimbulkan permasalahan, yakni meningkatnya tingkat kerentanan terhadap bencana kebakaran. Resiko bencana terdapat rumus yaitu R sama dengan H dikalikan C per V plus 5, di mana R adalah resiko, H adalah ancaman, C adalah kapasitas, dan V adalah kerentanan. Dari hal tersebut diperoleh yaitu 3 aspek ancaman, kerentanan, dan kapasitas menjadi faktor dari risiko bencana kebakaran di Desa Kalanganyar. Untuk ancamannya sendiri berupa BBM, LPG, dan jaringan listrik. Untuk kerentanannya berupa kepadatan bangunan, kondisi bangunan, jangkauan layanan pemadam kebakaran, serta aksesibilitas yang buruk. Untuk kapasitasnya terdapat kapasitas ruang terbuka hijau, ketersediaan air, dan kapasitas masyarakatnya itu sendiri. Pola permukiman yang ada di Desa Kalanganyar ini cukup teratur karena bangunan-bangunannya mengikuti arah jalan dan saling berhadapan dengan bangunan yang lainnya. Namun, luas yang hanya 100 hektar itu digunakan untuk pemanfaatan bangunan sehingga sangat padat, dan ruang terbuka pun tidak begitu luas. Wilayah permukiman yang dikelilingi oleh tambak membuat masyarakat tidak bisa mendirikan bangunan dengan ruang terbuka yang cukup. Berikut merupakan peta kondisi permukiman. Selanjutnya yaitu kepadatan di permukiman Kalanganyar didominasi oleh tingkat kepadatan 51–75% yang berada di area tengah karena banyak rumah yang mempunyai halaman namun rumah mereka bersisian hingga kurang dari 1 meter. Untuk kepadatan yang sangat tinggi dengan tingkat kepadatan 76–100% berada di area pinggiran yang bersisian hingga jarak kurang 1 meter dan tidak mempunyai halaman. Untuk wilayah dengan kepadatan yang paling rendah dengan tingkat 0–50% memiliki jarak rumah yang lebih dari 3 meter dan banyak lahan kosong di sekitarnya. Berikut sebelah kanan merupakan contoh gambar dengan tingkat kepadatan 51–75%. Selanjutnya yaitu kepadatan penduduk di Desa Kalanganyar yaitu kurang padat dengan jumlah penduduk 183 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan untuk tingkat kepadatan penduduk di permukiman Desa Kalanganyar sangat padat yaitu 4.348 jiwa per kilometer persegi. Selain kepadatan bangunan, bangunan yang tidak tahan api juga menjadi salah satu kerentanan di Desa Kalanganyar, mengingat mudahnya bahan terbakar bisa membuat api membesar. Bangunan yang tidak tahan api umumnya menggunakan bahan material bangunan seperti kayu dan seng. Setidaknya ada 56 bangunan dari 1.551 bangunan di permukiman padat di Desa Kalanganyar yang kondisi bangunannya tidak tahan api. Bangunan-bangunan yang tidak tahan api kebanyakan dindingnya dari kayu. Berikut merupakan contoh gambar bukti kondisi existing rumah berbahan dasar kayu. Di sisi lain, jangkauan layanan dan akses pemadam kebakaran juga harus diperhatikan dalam permukiman padat. Jangkauan layanan pemadam kebakaran tidak terjangkau karena lebar jalan yang sempit dan lebar jalan tidak lebih dari 3 meter. Mengacu pada lebar kendaraan pemadam kebakaran serta panjang selang yang hanya 30 meter. Sedangkan pada pemukiman di Desa Kalanganyar, beberapa jalan memiliki lebar jalan yang tidak lebih dari 3 meter, dan juga gang yang hanya bisa dilewati sepeda motor dan pejalan kaki. Aksesibilitas yang buruk juga menjadi kerentanan mengingat kawasan ini jauh dari jangkauan dan pantauan pemadam kebakaran karena lokasinya yang berada di wilayah pinggiran.
Mayoritas lebar jalan di Desa Kalanganyar selebar 3-4 meter berada di area tengah. Untuk jalan yang kurang 3 meter tidak bisa diakses oleh pemadam kebakaran karena lebar jalan tidak melebihi lebar mobil pemadam kebakaran. Belum lagi, selang pemadam kebakaran yang mempunyai panjang tak mampu menjangkau daerah yang terlalu jauh jaraknya. Perlu adanya hidran atau alat pemadam api ringan yang bisa menjangkau area-area tersebut karena lokasi pos pemadam kebakaran dengan Desa Kalanganyar cukup jauh dan melewati jalan yang setiap harinya macet. Belum lagi ancaman yang diberikan seperti BBM dan LPG. Hampir keseluruhan di kawasan ini, semua rumah memakai LPG dalam dapurnya. Tentu ini menyangkut keteledoran dari penghuni rumah yang mengoperasikan bahan bakar LPG. Kemudian, kurang lebih ada 9 kios yang menjual BBM dalam bentuk botolan yang keberadaannya belum di tempat yang aman, juga menimbulkan ancaman kebakaran. Selain itu, jarangnya ada pengecekan dari pihak PLN yang dapat meningkatkan kerentanan karena banyaknya sambungan listrik dalam satu tiang. Desa Kalanganyar mempunyai banyak ancaman tentunya sekali karena terdapat penjual LPG dan bensin serta listrik lebih dari 7 sambungan. Dalam suatu lingkungan permukiman terdapat kondisi instalasi listrik yang buruk, banyaknya sambungan listrik dalam satu tiang dan kondisi kabel listrik yang terbuka, serta keberadaan BBM dan LPG yang tidak disimpan dengan benar menyebabkan terjadinya resiko bencana kebakaran. Untuk meminimalisir terjadinya ancaman barang-barang seperti LPG dan bensin harus diletakkan pada tempat yang aman dan tidak terkena sinar matahari secara langsung. Berikut merupakan peta ancaman. Titik ungu merupakan lokasi penjual bensin, titik biru merupakan penjual LPG, dan titik hijau merupakan letak tiang dengan sambungan lebih dari 7. Selanjutnya, ruang terbuka yang terdapat di Desa Kalanganyar masih kurang. Meningkatnya jumlah penduduk berbanding lurus dengan bertambahnya bangunan sehingga ruang terbuka yang ada menjadi berkurang. Padahal, ruang terbuka bisa menjadi sebagai tempat evakuasi jika terjadi bencana. Mengingat kebutuhan akan tempat tinggal semakin meningkat sehubung dengan pertumbuhan penduduk, tempat penyimpanan alat-alat pemadam kebakaran dan sebagai tempat berkumpulnya warga. Selain itu, belum adanya hidran di setiap gang mengingat tidak terjangkaunya layanan pemadam kebakaran. Selanjutnya yaitu kemampuan atau keefektifan dalam mengantisipasi telatnya kedatangan layanan pemadam kebakaran di dalam lokasi tentunya dapat ditentukan oleh ketersediaan air dan ruang manuver yang tersedia untuk memobilisasi tim pemadam kebakaran dalam waktu secepat mungkin untuk bertindak secara tepat jika terjadi kebakaran. Ketersediaan air tentu bisa menjadi faktor penentu dan kesiapsiagaan maupun tangga bencana kebakaran selain pemadam kebakaran. Berikut merupakan sejarah kejadian kebakaran di Desa Kalanganyar pada tahun 1980. Terjadi karena diduga karena korsleting listrik. Kemudian tahun 2016 diduga karena membakar sampah. Yang tahun 2012 selanjutnya yaitu disebabkan karena percikan api ke bensin. Tahun 2016 terjadi karena korsleting listrik pada stop kontak. 2017 terjadi karena membakar sampah. 2018 terjadi karena membakar rumput dan kemudian ditinggal. 2018 selanjutnya yaitu disebabkan oleh boncornya selang LPG. Dan yang terakhir terjadi karena obat nyamuk yang jatuh ke karpet dan langsung membakar seluruh isi rumah. Nah, berdasarkan hasil analisis tersebut disimpulkan bahwa terjadinya bencana kebakaran tersebut disebabkan karena manusia yang bersifat lalai. Masyarakat belum menyadari bahwa kesadaran dalam kesiapsiagaan bencana itu sangat penting. Dari kejadian kebakaran disebabkan oleh LPG, bensin, obat nyamuk, maupun korsleting listrik, hingga membakar sampah yang tak diawasi, menunjukkan bahwa kelalaian manusia bisa menjadi ancaman bagi dirinya dan orang lain. Selanjutnya yaitu dalam alur sejarah kejadian bisa disimpulkan bahwa bencana kebakaran yang terjadi di Desa Kalanganyar diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama kelompok kelas A yaitu untuk kebakaran benda padat bukan logam yang terjadi pada tahun 2012, 2017, dan 2018. Yang kedua kelas B yaitu tergolong sebagai kebakaran bahan cair dan gas yang mudah terbakar pada tahun 2012 dan 2018. Yang terakhir kelas C yaitu kebakaran listrik yang bertegangan pada tahun 1980 dan tahun 2016. Alternatif penanganan yang bisa dilakukan yang pertama, pemetaan daerah rawan bencana kebakaran. Yang kedua, melakukan penentuan zona atau pengaturan tata guna lahan. Yang ketiga, mendorong terwujudnya ketangguhan masyarakat desa dalam menghadapi bencana. Yang keempat, penyediaan sarana dan prasarana untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana kebakaran. Selanjutnya, langkah penanganan yang bisa dilakukan yang pertama, pencegahan. Tindakan pencegahan dilakukan dengan melakukan pengkajian lebih lanjut terkait kondisi potensi risiko bencana sehingga
upaya penguatan desa tangguh dapat berjalan signifikan. Yang kedua, mitigasi dengan menyediakan hidran atau alat pemadam api ringan yang bisa menjangkau ke segala area. Yang ketiga, penanganan bencana. Ketika terjadi bencana, secepat mungkin menghubungi pemadam kebakaran dan memadamkan api secara mandiri menggunakan air yang tersedia hingga petugas pemadam tiba di lokasi. Yang keempat, pasca bencana, dengan memberikan perhatian yang lebih dari pemerintah desa untuk masyarakat dalam membangun kesiapsiagaan sebagai upaya pengurangan risiko bencana, seperti pendidikan dan pelatihan secara berkala dan masif. Sekian penjelasan dari saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah penyampaian informasi.